Prediksi puncak gelombang ketiga diperkirakan akhir Februari hingga Maret 2022. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana kesiapan tenaga kesehatan saat ini untuk kedepannya. Bergabung bersama Ketua terpilih PBID, Dr. Adip Kumaydi. Selamat siang, Dok. Salam sehat selalu. Selamat siang, Mas Tommy. Alhamdulillah. Baik, Dok, nih kalau kita lihat dari pekan lalu positivity rate-nya di atas 30%. Nah, apakah ini sudah bisa kita konfirmasi kita masuk gelombang ketiga, Dok? Ya, jadi kita melihat ada kenaikan yang eksponensial. Kemudian kita sudah lihat dalam 1 minggu ini dari angka 24% naik 26 sampai akhirnya di atas 33% atau 36%. Terus kemudian ditambah lagi keterisian tempat tidur, ya walaupun memang belum semuanya terkonversi ya sesuai dengan yang pernah dilakukan pada saat bulan Juli, tapi paling tidak kecenderungan keterisian tempat tidur ini naik dibandingkan 1 minggu yang sebelumnya. Jadi ini menjadi satu parameter indikator bahwa kita sudah masuk kepada gelombang ketiga yang ini harus kita waspadai. Baik, dengan data yang tadi dokter sampaikan, bagaimana kesiapan tenaga kesehatan? Karena kalau kita melihat dari Omikron ini kan tentu ada berapa persen masuk di kategori isolasi mandiri di rumahnya masing-masing misalnya. Betul, betul. Ya, jadi kalau kita bicara sekarang SDM, memang ada laporan yang kita dapatkan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan di mana tempat yang memang akan menjadi rujukan COVID. Ya, artinya SDM bersama dengan fasilitas kesehatan yang ada, kita sudah siap. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa dari kami juga, kami mendapatkan laporan beberapa teman-teman baik itu dokter, tenaga kesehatan juga terpapar. Tapi alhamdulillah data yang kita dapatkan rata-rata terpapar dan sudah melakukan isolasi mandiri dan sebagian besar OTG ya, asimptomatik dan tanpa gejala dan ringan, dan ini yang tentunya tetap mereka juga harus melakukan isolasi mandiri. Ini yang juga perlu diperhitungkan karena rata-rata yang di beberapa rumah sakit di DKI Jakarta 30% dari tenaga kesehatannya terpapar sehingga melakukan isolasi mandiri. Ada beberapa yang di atas 40%. Tapi sebagian teman-teman medis dan tenaga kesehatan yang saat ini bekerja di wilayah-wilayah yang memang sekarang sedang naik kasus COVID-nya, mereka terpapar. Tapi alhamdulillah dalam kondisi yang masih bisa terpantau dan kemudian sudah melakukan isolasi mandiri dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Nakes gitu. Dok Adip, kalau melihat dari pantauan pasien-pasien yang mengalami gejala sedang ke berat, apakah cukup besar untuk saat ini? Ya, jadi memang yang perlu diperhatikan ada kondisi yang kemudian membawa akhirnya ke arah yang gejala sedang berat. Yang pertama tentunya dengan komorbid hipertensi, diabetes, jantung, kemudian ginjal menjadi salah satu yang mendukung untuk kemudian masuk di dalam kondisi yang sedang berat. Ditambah lagi dengan faktor usia, kelompok-kelompok lansia yang beresiko, ditambah lagi yang juga vaksin yang belum lengkap. Jadi 3 hal ini yang memang mendukung untuk kemudian masuk di dalam kondisi sedang berat. Tapi yang jelas yang perlu kita waspadai bahwa sudah ada angka kematian dikarenakan Omikron. Jadi ini perlu untuk menjadi alarm juga buat kita, pada masyarakat juga untuk mewaspadai bahwa ini bukan hanya sekedar bahwa Omikron itu ringan, tapi upaya protokol kesehatan tetap harus kita jalankan dengan baik. Baik, Dok. Nah, kalau melihat dari tadi yang dokter sampaikan, banyaknya jumlah pasien yang memang melakukan isolasi mandiri, baik itu di rumahnya masing-masing atau di tempat tertentu di luar klinik ataupun rumah sakit. Apa saja panduan yang harus mereka lakukan, terutama untuk dapat mencapai kesembuhan? Ya, jadi memang kita belajar banyak. Artinya pemerintah sudah belajar banyak di bulan Juli, sehingga pada saat kita terkonfirmasi positif dari hasil PCR yang kemudian diakseskan ke data di Kementerian Kesehatan, kita secara otomatis kemudian mendapat bantuan dari telemedicine. Sehingga kita masuk di dalam kelompok isolasi mandiri yang terpantau. Dan ini kami juga mendapatkan laporan dari masyarakat, mereka juga terbantu dengan akses ini, dan kita mengapresiasi upaya secara telemedicine melalui isolasi mandiri terpantau. Tapi sekali lagi ini baru di wilayah-wilayah tertentu. Kita ingin agar kemudian pemerintah memperluas jangkauan telemedicine sehingga bisa diakses minimal di area Jawa Bali yang saat ini sedang naik kasusnya.
Tapi pada area-area yang lain yang itu tidak bisa terpantau, maka kami mohon teman-teman di pelayanan primer, vaskes primer, puskesmas, klinik praktik mandiri juga bisa melakukan upaya-upaya isolasi mandiri terpantau. Dan yang paling penting sekarang, pada saat kemudian masyarakat sudah terdeteksi positif, segera konsultasi ke teman-teman medis, tenaga kesehatan, mendapatkan obat, mendapatkan vitamin, dan benar-benar harus bisa beristirahat untuk melakukan isolasi mandiri, maka insya Allah tidak akan masuk di dalam yang nanti akan semakin berat gitu. Jadi prinsipnya Mas Tommy, isolasi mandirinya harus terpantau. Terpantau oleh siapa? Terpantau dengan sistem, terpantau juga oleh tenaga medis, tenaga kesehatan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baik, terakhir Dok, ini mungkin masukan untuk publik, terutama terkait dengan Omikron ini, selain protokol kesehatan, apalagi yang harus kita waspadai saat ini? Ya, jadi dengan sekarang semakin tingginya positivity rate, maka resiko kita untuk terpapar juga semakin besar. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat, protokol kesehatan terutama yang berkaitan dengan mengurangi mobilitas yang tidak perlu, menghindari kerumunan, ditambah lagi yang memang belum mendapatkan vaksinasi untuk benar-benar bisa vaksinasi lengkap, serta pada kelompok-kelompok yang beresiko untuk datang untuk melakukan booster vaksinasi, ini sebagai salah satu upaya perlindungan. Yang paling penting juga adalah kepada masyarakat, jika mulai ada gejala saat ini, seperti flu, maka harus berpikir kemungkinan itu Omikron. Sehingga segeralah untuk kemudian berkonsultasi sama dokter, kemudian melaporkan ke fasilitas kesehatan melalui puskesmas atau rumah sakit untuk kemudian dilakukan tracing. Dan jika itu kemudian positif, semakin cepat kita terdeteksi secara cepat dari hasil positif, maka kita bisa melakukan istirahat. Insya Allah kita akan bisa pulih lebih baik. Baik, Dr. Adip Kumaydi, terima kasih telah bersama kami di seputar News Siang RCTI. Sekali lagi, salam sehat selalu. Dr. Adip Kumaydi, Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, atas penjelasannya di seputar News RCTI. Salam sehat selalu.